Udah bulan puasa aja, belum normal-normal juga. Bukber enggak leluasa, tukar cerita pun menyiksa. Mudik lagi-lagi batal, calon jodoh pada mental. Kangen lebaran. Selamat siang Sobat Satker, selamat datang di Salak Bali, Sapa lewat angkasa. Semoga Sobat Satker dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada episode 8 pada hari ini, kembali lagi bersama dengan saya, Sofi, dan ditemani oleh, mungkin bisa perkenalan. Saya Hesti dari seksi pencairan dana. Jadi di sini pada episode kali ini saya ditemani oleh Kak Hesti dari seksi pencairan dana. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas terkait program padat karya. Nah, seperti yang sebelumnya pernah disampaikan melalui surat Kepala KPPN Denpasar nomor S720 WPB 22 KP01 2021 tanggal 19 April 2021 terkait program padat karya ya yang telah disampaikan di grup Telegram. Ini sebelumnya saya boleh nanya ya, sebenarnya program padat karya ini apa sih Kak Esti? Jadi gampang itu program padat karya merupakan program pembangunan lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding tenaga mesin. Jadi ya tujuan utamanya yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Gitu. Sebenarnya ada hubungannya apa sih dengan sektor ini? Kenapa kok program padat karya tadi terkait apa namanya terkait masyarakat ya? Itu bisa dijelaskan? Dari awal ya Mbak, sebenarnya program padat karya ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 serta merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Nah, gitu. Jadi untuk program padat karya ini juga diserahkan untuk beberapa satker. Nah, satker-satker yang ada di lingkup KPPN Denpasar ini juga salah satunya masuk. Gitu. Nah, karena ada programnya padat karya itu, KPPN selaku kuasa hukum daerah menemukan informasi terkait berapa jumlah tenaga kerja yang terserap maupun jumlah uang yang digunakan untuk membayar upah pada program padat karya tersebut. Nah, ternyata kan ada 10 satker ya yang jadi ada 10 satker di lingkup KPPN Denpasar yang memiliki program padat karya ini. Nah, untuk 10 satker tersebut itu berada di bawah KL Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Perhubungan, dan ada Kementerian Kesehatan. Nah, pusat tersebut juga sudah disampaikan melalui grup Telegram ya. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki program padat karya tersebut mohon untuk mempedomani perubahan ya apa aja yang harus dilakukan terkait program padat karya itu. Nah, mungkin bisa juga di sini selain di grup Telegram sudah disampaikan, nah itu Kak Eti juga menjelaskan apa sih perubahan yang ada di satker terkait program padat karya ini. Jadi ya
dari program padat karya ini sebenarnya dalam pelaksanaannya perlu dilakukan MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Untuk melakukan MONEF tersebut diperlukan beberapa informasi seperti yang udah Kak Sofi tadi sebutkan. Informasinya itu salah satunya yaitu berupa jumlah tenaga kerja yang terserap serta jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja berkenaan. Nah, informasi itu bisa dicantumkan oleh Satker. Jadi pertama, kan tadi saya sebutkan bahwa ada 10 Satker di lingkungan KPPN Denpasar, di mitra KPPN Denpasar yang mendapatkan program padat karya. Nah, di sini pertama Satker itu harus menyampaikan konfirmasi kepada KPPN bahwa KPA telah memperoleh informasi mengenai program padat karya dari pejabat eselon 1 KL masing-masing. Jadi Satker tersebut harus dapat konfirmasi dulu nih dari eselon 1-nya. 10 Satker yang telah diinformasikan melalui grup Telegram, jadi mohon mengkonfirmasi kembali ya dengan eselon 1 masing-masing. Iya, jika belum menerima informasi terkait program padat karya ini. Nah, setelah mendapat informasi dari eselon 1 KL masing-masing, baru KL tersebut, Satker tersebut mengkonfirmasi ke KPPN gitu. Nah, dengan cara seperti apa itu konfirmasi ke KPPN? Bisa lewat surat ya, bersurat ke KPPN gitu. Nah, setelah itu terhadap SPM untuk pembayaran program padat karya agar diberikan tambahan uraian. Nah, di sini untuk program padat karya yang menjadi bagian kontraktual pada uraian SPM-nya itu dicantumkan berupa pembayaran belanja, barang atau modal atau bantuan sosial atau lain-lain sesuai kontrak nomor XXX, tanggal XXX, terus jaminan uang muka atau BAP, BAST, nomor, serta tanggal. Nah, di sini yang beda. Ditambah keterangan realisasi upah tenaga kerja padat karya sebesar sekian rupiah dan jumlah tenaga kerja sejumlah sekian orang gitu. Begitu juga untuk program padat karya yang dibayarkan dengan dana UP maupun TUP. Sama sebenarnya, seperti uraian SPM biasanya, hanya saja ditambahkan keterangan realisasi upah tenaga kerja sekian juta dan jumlah tenaga kerja sekian orang gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma highlightnya adalah ditambah keterangan jumlah tenaga kerjanya sekian orang dan berapa upah yang dibayarkan sekian juta gitu. Jadi seperti yang disampaikan di awal, untuk memperoleh informasi terkait jumlah tenaga kerja dan jumlah upah itu harus dicantumkan di uraian SPM untuk program padat karya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu yang kepada satker-satker yang memiliki program padat karya tersebut, ketika sudah merealisasikan pada SPM-nya harus ditambahi uraian gitu. Nah, itu ternyata ada 2 SPM ya. Yang pertama pada SPM kontraktual, jika itu terkait dengan proyek ya, terikat dengan proyek kontrak. Kemudian bisa juga dilakukan pembayaran melalui UP atau TUP. Nah, selain padat karya, pada Salah Bali episode kali ini, kami juga akan membahas terkait merger Bank Syariah Indonesia. Nah, informasi ini juga telah kami sampaikan melalui grup Telegram. Nah, sebenarnya, kenapa sih ada merger Bank Syariah Mandiri ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Listi? Jadi, seperti yang sudah disebutkan Kak Sofi tadi, Bank Syariah Indonesia atau BSI ini kan merupakan gabungan atau merger dari BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Saat ini itu BSI telah memasuki tahap implementasi operasional merger secara parsial di seluruh wilayah Indonesia. Nah, salah satu tahapan dari operasional merger itu yaitu adanya migrasi atau perubahan data rekening supplier dari yang tadinya menggunakan sistem BRI Syariah maupun BNI Syariah ke sistem BSI. Nah, sistem BSI ini menggunakan existing dari sistem BSM. Jadi ada kemungkinan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank BNI Syariah itu berubah rekening ya, atau berubah kode bank karena mengikuti sistem
yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri. Nah, apabila ada perubahan tersebut, itu apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Sobat Satker? Jadi tadi kan salah satu prosesnya yaitu migrasi atau perubahan data rekening supplier nih. Perubahan tersebut itu berpotensi untuk terjadinya retur SP2D. Gitu ya. Oh iya, karena rekeningnya berubah. Rekening berubah kan ada kemungkinan retur nih. Yang lama nggak aktif dan akan berubah ke rekening yang baru. Untuk memitigasi terjadinya retur SP2D, Sobat Satker dapat melakukan 4 langkah. Nah, langkah pertama yaitu Satker melakukan pendataan terhadap tagihan-tagihan dengan nomor rekening tujuan yang berada di BSM, BRI Syariah maupun BNI Syariah. Nah, yang kedua, apabila rekening telah terdaftar sebelumnya di SPAN di KPPN, Satker dapat mengajukan pendaftaran supplier baru. Jadi karena rekeningnya berubah, rekeningnya otomatis yang baru ini belum terdaftar di SPAN ya. Jadi Satker melakukan pendaftaran supplier baru ke KPPN. Karena rekening ini salah satu komponen yang tidak bisa dirubah dari data supplier ya. Jadi harus daftar baru. Yang lama otomatis kan tidak dipakai ya. Itu harus dinonaktifkan juga. Kemudian apa ini? Lalu yang ketiga yaitu Satker melakukan koordinasi dengan kantor cabang BSI setempat terkait status keaktifan dan kebenaran dari rekening tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk meminta keterangan aktif dari Bank BSI gitu. Jadi kita nggak bisa langsung asal ubah ataupun asal mendaftarkan supplier baru, itu nggak boleh asal. Iya, jadi harus ada data dukungnya ya. Data dukungnya itu diperoleh dari mana? Bapak dan Ibu bisa memperoleh dari kantor cabang BSI setempat gitu, dengan minta surat keterangan aktif. Jadi dari migrasi tadi ya, dari merger Bank Syariah Indonesia itu ada hasil migrasinya. Nah, Bapak dan Ibu mohon memastikan apabila memiliki rekanan atau memiliki pembayaran gaji menggunakan Bank Syariah, itu memastikan rekening tersebut ada perubahan atau tidak. Iya, nah, harus konfirmasi lagi ke kantor cabang BSI setempat gitu. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan aktif dari kantor cabang BSI, Satker lalu dapat mengajukan mengajukan SPM ke KPPN. Nah, tapi sebelum mengajukan SPM, Satker juga harus memastikan kembali kesesuaian nomor nama rekening yang ada di surat keterangan aktif tadi dengan SPM yang akan diajukan ke KPPN. Jadi double check lagi Satker. Begitulah 4 langkah yang bisa dilakukan oleh Satker untuk memitigasi terjadinya retur SP2D. Kaitannya ini dengan retur ya. Kalau terjadi retur ini ternyata akan banyak dampak negatifnya buat Sobat Satker gitu. Yang pertama bisa jadi jika terjadi retur ini nilai IKA Sobat Satker akan berpengaruh, nilainya akan berkurang gitu. Selain itu, yang seharusnya uang bisa diterima segera oleh penerima gitu, jadi terhambat tertunda gitu karena harus menyelesaikan prosedur retur. Iya. Dan Sobat Satker juga akan kerja 2 kali, ini sudah mengajukan SPM kemudian retur, maka ya harus kerja 2 kali karena menyelesaikan retur tersebut gitu. Karena retur tidak otomatis bisa kembali ke rekening yang seharusnya gitu, karena ada prosedur yang tadi harus mendaftarkan rekening yang seharusnya tadi. Jadi ya kepada Sobat Satker mohon diperhatikan langkah-langkah tadi, diperhatikan dan dilakukan ya, dan dilaksanakan langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Kak Hesti agar tidak terjadinya retur. Jadi untuk perubahan tadi ya, kembali lagi saya ingatkan, saya tekankan di sini itu harus memperoleh dasar gitu. Jadi Bapak dan Ibu berkoordinasi dulu dengan kantor cabang Bank Syariah Indonesia baru melakukan pendaftaran rekening yang baru.
Nah, ternyata dari merger Bank Syariah Indonesia ini tidak dampaknya tidak hanya terkait perubahan rekening gitu atau Apa aja nih? perubahan bank pusat. Dampaknya apa aja nih? Jadi ternyata juga berdampak kepada bank penyalur gaji. Perubahan terkait komposisi bank penyalur gaji. Kalau sebelumnya di PMK 11 tahun 2016 itu dijelaskan ada suatu satker itu boleh mengajukan gaji menggunakan lebih dari satu bank umum. Ada berapa tuh? Dan maksimal itu 3. Kemudian dijelaskan di surat Direktur Pengelolaan Kas Negara, 3 bank umum itu terdiri dari 1 bank umum konvensional dan 2 bank konvensional syariah. Bank umum syariah. Umum syariah, mohon maaf, jadi keseleo sedikit gitu. Jadi saya ulangi ya. Jadi dari 3 bank tadi, satu konvensional, betul, kemudian 2 itu syariah. bank syariah. Nah, adanya merger bank syariah, otomatis kan bank syariah hanya 1. Jadi sekarang aturannya gimana nih? Maksimal 3. Maksimal 3 juga. Maksimal sama, masih sama bank 3, tapi salah satunya bank syariah. Oh, jadi 2 konvensional, 1 harus syariah. Iya, betul. Salah satunya harus syariah. Tidak boleh misalnya memiliki 2 bank ya, tadi kan maksimal 3. Tapi ternyata di suatu satker itu menggunakan 2 bank. Tapi dua-duanya itu bank umum konvensional. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi salah satunya harus ada bank syariah. Dan maksimal itu disalurkan ke 3 bank. Jadi kalau misalnya memang menggunakan 3 bank, itu boleh ke ST. Gitu ya. Misalnya 2 bank umum dan 1 bank syariah. Pokoknya tetap harus ada syariahnya. Tetap harus ada syariahnya satu ya. Iya. Jadi perubahannya cuma sedikit aja. Kalau sebelumnya itu kan bank syariahnya harus 2. Bagi satker yang menyalurkan dengan 3 bank ya gitu. Tapi kalau yang sekarang dengan ada merger Bank Syariah Indonesia ini, maka salah satunya harus syariah. Ada syariahnya lah. Iya, betul seperti itu. Jadi itu tadi 3 hal yang kami bahas di sini untuk bisa diinformasikan kepada sobat satker apabila ada pertanyaan. Ternyata tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ini ada tambahan sedikit boleh dari seksi pencairan dana. Ada titipan sedikit dari seksi pencairan dana. Mengingatkan sobat satker untuk penyampaian berkas asli SPM itu harap dilakukan setelah terbit SP2D, harap dikirimkan langsung gitu ya. Maksimal tanggal 20 bulan yang bersangkutan. Tetapi akan lebih baik juga sebenarnya setelah terbit SP2D, satker langsung menyampaikan berkas asli SPM gitu. Lalu ada juga untuk mengingatkan juga untuk SPM gaji induk harap disampaikan tanggal 1 sampai 15 tiap bulannya. Lebih baik jangan disampaikan mepet-mepet ya, karena siapa tahu juga misalnya ada kekurangan berkas, kesalahan, jadi kan masih bisa diperbaiki dan sebelum tanggal 15 bisa disampaikan, bisa selesai diproses sebelum tanggal 15 begitu. Lalu untuk penyampaian SPM harap disampaikan SPM dengan cap stempel instansi dan tanda tangan basah ya, sobat satker. Jadi masih ditemukan beberapa SPM dengan cap stempel maupun tanda tangan tempel begitu, mungkinnya tempel dari PDF begitu. Jadi diharapkan untuk SPM yang diajukan itu menggunakan cap stempel dan tanda tangan basah, lalu di-scan, lalu dikirimkan ke KPPM. Ini suatu hal yang sepele tapi krusial ya, penting banget ya. Kalau misalnya tidak ada tanda tangan atau tidak ada cap basah itu SPM-nya tidak bisa diproses. Validitas dari SPM-nya kan masih. Iya betul, padahal ini hal yang sepele, hal yang mudah, tapi masih banyak ya ternyata satker yang masih ditemukan nih satker yang menyampaikan lewat gitu ya. Benar banget. Oke, baik. Jadi itu tadi sekian beberapa hal yang bisa kami sampaikan melalui Salak Bali episode 8 kali ini.
Sampai jumpa di episode